Cerita novel romantis. Rahasia dalam sebuah pernikahan. Bab 14. Ketika sudah sangat rindu. Sudah berhasil mengecup sang istri, kini Ghazali merasa jauh lebih baik. Terlupakan semua tentang niat sang ibu yang hendak mengajak Gracia untuk makan siang bersama. Terserah mau apa, yang jelas hubungannya dengan Melsi baik-baik saja. Saat Ghazali kembali ke ruangannya, sang ibu dan sang ayah sudah menunggu. Kedua orang tuanya telah duduk di sofa. "Mom, Dad," ucap Ghazali saat dia masuk dan menutup pintu. "Mommy dan Daddy akan makan siang bersama Gracia, ayo ikut," ajak Mommy langsung. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 10:30 siang, sebentar lagi sudah memasuki jam istirahat. "Tidak Mom, jika Mommy dan Daddy ingin makan siang bersama Gracia silahkan saja, tapi aku tidak ikut," balas Ghazali dengan santainya, tak ada sedikit pun amarah. Sebab dia masih bisa mengingat dengan jelas rasanya sentuhan sang istri. "Kenapa? Harusnya kamu ikut agar bisa lebih dekat dengan Gracia, dia adalah gadis yang baik Ghazali," balas Mom Farasi. "Kata Momimu benar Ghazali, ikuti sajalah," timpal Daddy pula. "Mom, Daddy, sepertinya aku harus menegaskan sesuatu tentang hal ini," ucap Ghazali dengan serius. Mommy Farasi dan Daddy Raiden sudah siap-siap untuk pura-pura terkejut, anaknya lagi hendak mengakui tentang pernikahan rahasia tersebut. "Aku sedikit pun tidak tertarik dengan Gracia, aku sudah memiliki wanita yang kuinginkan," kata Ghazali. Mom Farasi mendengus kesal, sementara Daddy Raiden membuang nafasnya frustasi dan mulai tidak tertarik dengan pembicaraan ini. Mereka tahu wanita yang dimaksud oleh Ghazali adalah Melsi, tapi bukan pengakuan seperti ini yang ingin mereka dengar. "Siapa wanita itu?" tanya Mom Farasi. "Aku akan mengenalkannya pada kalian nanti, bukan sekarang." "Ya sudah Mom, ayo kita pulang sekarang saja," ajak Daddy Raiden, persis seperti Ghazali yang gampang merajuk. "Kenapa pulang Dad? Katanya ingin makan siang bersama Gracia," kata Ghazali pula. "Tidak jadi, Daddy mulai pusing memikirkan tentang dirimu," balas Daddy Raiden kesal. Mom Farasi sampai mencubit lengan suaminya tersebut, kesal juga karena sang suami yang tidak sabaran. "Ghazali, usia Mommy dan Daddy-mu ini semakin lama semakin tua. Kakek dan nenekmu juga sudah tidak sabar ingin segera memiliki cicit. Jadi Mommy mohon, jangan tunda terlalu lama tentang pernikahanmu, jika sampai bulan depan kamu tidak juga membawa calon istri, Mommy akan menjodohkanmu dengan Gracia," putus Mom Farasi, membuat ancaman. Ghazali hanya menjawabnya dengan anggukan kepala, saat itu terjadi dia akan menunjukkan Melsi di hadapan semua orang. "Mommy dan Daddy pamit dulu," kata Mom Farasi pula. "Tidak jadi makan siang bersama Gracia, Mom?" tanya Ghazali dan Mommy Farasi menjawab dengan cepat. "Tidak," jawabnya singkat. Sebelum benar-benar keluar, Mommy Farasi lebih dulu memeluk anaknya dengan erat. Dia juga memberikan beberapa saran tentang pengobatan lanjutan Ibu Wilda. Jika kondisinya makin stabil, maka bisa segera dilakukan operasi untuk membuang kanker paru-paru yang dideritanya. "Terima kasih Mom," balas Ghazali dan Mommy Farasi pun tersenyum, bersyukur anaknya ini menjadi penerusnya di rumah sakit ini. Ghazali juga dokter yang jenius, namun di hadapannya Ghazali selalu rendah hati. "Sesekali pulanglah ke rumah, jangan di apartemen terus." "Iya Mom," balas Ghazali. "Jadi pulang tidak sih Mom?" sahut Daddy Raiden yang sejak tadi sudah menunggu. "Iya Dad," balas Mom Farasi, pusing sendiri dihadapkan pada dua pria ini. Mom Farasi dan Daddy Raiden akhirnya keluar dari ruang kerja sang anak. Mereka berjalan beriringan hendak keluar dari rumah sakit ini.
Tapi sebelumnya mereka ingin menemui Gracia lebih dulu untuk membatalkan jadwal makan siang bersama mereka. Namun untunglah, mereka langsung bertemu di salah satu koridor rumah sakit. "Dokter, Tuan," sapa Gracia, selalu senang tiap kali bertemu dengan calon mertuanya. Apalagi selama ini Dokter Farasi selalu memperlakukannya dengan baik. "Oh Grak, untung kita bertemu di sini," balas Mom Farasi, tapi belum sempat dia mengatakan tentang makan siang itu tiba-tiba perhatiannya sudah tertuju pada Zendaya yang datang menghampiri. Daddy Raiden juga langsung menatap ke arah wanita tersebut. Wanita dengan luka lebam di wajah yang belum sepenuhnya pulih. Zendaya datang dengan mendorong tiang infusnya sendiri. "Zendaya," ucap Mom Farasi. Gracia sontak menyingkir sedikit memberi ruang untuk keduanya jadi saling hadap. Zendaya juga mendengar tentang kedatangan Mommy Farasi dan Daddy Raiden ke rumah sakit. Itulah sebabnya kini dia datang menghadap demi mengucapkan kata maaf yang selama ini belum terucap. "Maafkan aku Mom, Dad," ucap Zendaya lirih. Dia juga langsung menundukkan kepalanya sebagai permohonan maaf. Tak ada kata lain yang bisa dia ucapkan selain ini. "Cih, cari muka saja," batin Gracia. Sementara Mom Farasi seketika membuang nafasnya dengan kasar. Setelah semua yang terjadi, baru sekarang Zendaya mengucapkan kata maaf tersebut. "Kami sudah memaafkanmu Zendaya, bahkan sebelum kamu mengucapkan kata maaf tersebut," balas Mom Farasi. Zendaya terdiam seribu bahasa, terus menundukkan kepala. "Semuanya sudah terjadi dan sekarang kita telah di jalan masing-masing. Tante doakan agar kamu secepatnya sembuh," timpal Mom Farasi pula. Kalimat yang membuat Zendaya seketika menjatuhkan air matanya. Namun meski begitu dia tetap menunduk tak kuasa untuk mengangkat wajah. Gracia adalah satu-satunya yang tersenyum mendengar pembicaraan itu semua. Jelas sekali jika Dokter Farasi enggan dipanggil Mommy oleh Zendaya. Mommy Farasi membatasi hubungan mereka dengan menyebut dirinya sendiri sebagai tante. "Grak, siang ini kita batalkan dulu makan siang bersama. Mendadak tante dan om ada urusan," ucap Mom Farasi kemudian. Kalimat itu dia tujukan untuk Gracia. "Tapi tante, kami pamit dulu," balas Mom Farasi dengan cepat, sampai memotong ucapan Gracia. Setelahnya Mom Farasi pun kembali melanjutkan langkah dan Daddy Raiden mengikuti. "Apa kamu sedang marah? Wajahmu terlihat mengerikan," bisik Daddy Raiden. Daripada menjawab dengan kata-kata, Mommy Farasi lebih pilih menjawab dengan cubitan di perut suaminya tersebut. "Oh, sakit honey, jika ingin main tunggu di kamar." "Astaga," geram Mommy Farasi. Jika tidak di depan umum, sudah dia hajar suaminya tersebut. Di ujung perdebatan mereka Daddy Raiden malah tertawa, lalu mendekap pinggang sang istri dengan romantis. "Lupakan kesalahan Zendaya, sekarang kita sudah mendapat menantu sebaik Melsi," bisik Daddy Raiden. Bisikan yang akhirnya membuat Mommy Farasi tersenyum. "Daddy benar, meskipun masih dirahasiakan setidaknya Ghazali sudah menikah. Sekarang masalah kita hanya Ardin," balas Mommy Farasi. "Sudah tua bukannya beristirahat sekarang kita malah sibuk mengurus anak-anak. Salah siapa buat anak banyak?" "Iya honey, ini memang salahku," balas Daddy Raiden pasrah. "Tapi Mommy bersyukur kita memiliki banyak anak. Apa ingin membuat anak lagi?" "Dad," kesal Mom Farasi, jadi berdebat lagi. Mereka tidak tahu bahwa setelah pergi wajah Gracia seketika ditekuk. Sudah sesumbar akan makan siang bersama kedua orang tua Dr. Ghazali dan sekarang gagal total. Gracia juga langsung pergi begitu saja, tak peduli pada Zendaya yang masih menangis meratapi semua kesalahan.
Hari pun bergulir. Kabar tentang Ibu Wilda sudah sadarkan diri dari komanya pun terdengar pula pada dokter-dokter yang lain. Kabar yang makin menegaskan bahwa Dr. Farasi adalah dokter paling hebat masa ini. Dan Dr. Herli adalah yang maju paling depan untuk menunjukkan rasa syukurnya pada Melsi. Sementara sikap Melsi yang terus membatasi diri, justru membuat Dr. Herli makin tertantang untuk mendekati. Di hari kedua Ibu Wilda siuman, dia mulai bisa banyak bicara. Ibu tidak tahu ini mimpi atau bukan, tapi ibu benar-benar ingin menanyakannya padamu Melsi, ucap Ibu Wilda, tempat tidurnya dibuat lebih tegak, jadi meski masih tertidur namun posisinya setengah duduk. Apa Bu? Katakan padaku, jawab Melsi. Dia sedang makan irisan buah apel di samping tempat tidur ibunya tersebut. Tadi Melsi sudah memberi pada Ibu Wilda, namun ibunya menolak. Tak berselera untuk memakan buah tersebut. Apa benar kamu sudah menikah dengan Dr. Ghazali? Tanya Ibu Wilda dengan suaranya yang lirih. Mulut Melsi yang mengunyah seketika terdiam, sebelum akhirnya dia mengangguk kecil sebagai jawaban. Iya Bu, sudah cukup lama, saat itu ibu masih koma. Bagaimana bisa? Kami saling mencintai, Bu. Dr. Ghazali tidak tega melihatku yang selalu sendiri menjaga ibu, jadi kami memutuskan untuk menikah agar Dr. Ghazali bisa selalu berada di sampingku, jawab Melsi, kebohongan paling besar yang pernah dia perbuat. Tapi tentang kebohongan ini pun sudah dia bicarakan pada sang suami. Ghazali tentu tidak merasa keberatan sedikit pun, toh kini mereka memang telah saling mencintai. Tapi kami masih merahasiakan pernikahan ini Bu, sebab dulu tidak memungkinkan pernikahan ini dikuak, jelas Melsi lagi. Sedangkan Ibu Wilda mendengarkan dengan seksama, tidak begitu terkejut karena seolah dia telah mengetahui sejak lama. Hatinya tidak merasa asing atas pernikahan tersebut. Dan sekarang Ibu Wilda hanya butuh penjelasan, benarkah ini nyata dan bukan mimpi. Masih saling bicara seperti itu. Tiba-tiba pintu ruangan ini terbuka. Lalu nampaklah sosok pria yang sedang mereka bicarakan, Dr. Ghazali. Tanpa keraguan sedikit pun Ghazali masuk dan menutup pintu, lalu menghadap pada ibu mertuanya. Bu, ucap Ghazali menyapa, hanya satu kata namun rasanya hangat sekali di dalam hati. Ibu menanyakan tentang pernikahan kita, Kak, ucap Melsi, lalu menggigit ribier bawahnya sendiri merasa geli saat mengucapkan panggilan Kak pada sang suami. Namun mendengar panggilan tersebut Ghazali justru mengulum senyum, langsung tahu bahwa Melsi sedang setengah bersandiwara. Sejak kemarin Ghazali memang belum sempat bicara serius dengan Ibu Wilda, dan ternyata sekaranglah saatnya, waktu yang tepat. Maaf Bu, malah ibu yang bertanya lebih dulu, harusnya aku menjelaskan tanpa perlu ditanya, jawab Ghazali. Maaf karena sudah menikahi Melsi di saat ibu masih koma, namun sungguh. Niatku bukan main-main. Aku benar-benar mencintai Melsi dan ingin kami bersama dalam ikatan pernikahan, jelas Ghazali lagi. Ibu Wilda hanya mampu terdiam, mendengar langsung dari mulut Ghazali cukup membuatnya tercengang. Masih tak menyangka anaknya akan menikah dengan seorang dokter sukses seperti ini. Tapi pikiran Ibu Wilda belum sejauh itu, dia tidak tahu bahwa Dr. Ghazali adalah pemilik rumah sakit ini. Aku bilang pada ibu pernikahan kita masih dirahasiakan dari semua orang di rumah sakit ini, ucap Melsi lagi. Kenapa masih disembunyikan? Tanya Ibu Wilda pula. Aku takut ibu dan Melsi tidak nyaman jika pernikahan ini diketahui oleh pihak rumah sakit, balas Ghazali, berusaha memilih jawaban yang tidak memberatkan sang istri. Padahal hanya Melsi yang masih ingin merahasiakan pernikahan ini. Dan jawaban Ghazali itu akhirnya bisa diterima oleh Ibu Wilda.
Awalnya mereka tidak saling mengenal, lalu saling tumbuh rasa saat Melsi datang ke rumah sakit. Jelas akan banyak spekulasi yang bermunculan. Aku tidak masalah pernikahan ini dirahasiakan Bu, yang penting aku dan Kak Ghazali baik-baik, ucap Melsi pula. Ibu Wilda pun menganggukkan kepalanya kecil, maafkan Ibu Melsi, Ibu tidak bisa melakukan apapun selain hanya bisa memberi restu, jawab Ibu Wilda. Akhirnya dia menangis juga, bahagia sebab anak semata wayangnya kini telah menikah. Memiliki seorang pendamping yang begitu luar biasa, membuatnya haru. Apalagi terlihat jelas jika Ghazali memperlakukan Melsi dengan sangat baik. Terima kasih Dokga. Jangan berterima kasih Bu, akulah yang harus mengucapkan kata itu. Terima kasih untuk restu yang Ibu beri, jawab Ghazali dan makin menangislah Ibu Wilda dibuatnya. Tak ada lagi yang dia inginkan di dunia ini selain kebahagiaan sang anak. Melsi lantas bangkit dan mendekap sang ibu, merasakan hati yang begitu haru. Akhirnya dia bisa melihat ibunya menangis bahagia seperti ini. Semua ini tak akan mungkin terjadi jika bukan karena sang suami. Jam 3 sore Ibu Wilda tertidur, setelah membiasakan diri untuk memanggil Ghazali dengan sebutan namanya, tanpa embel-embel dokter. Ghazali juga harus kembali ke ruangannya. Jadi dia mengecup ribier sang istri sebagai tanda pamit. Aku rindu sekali, kata Ghazali, sejak Ibu Wilda sadar mereka belum pernah tidur satu tempat tidur lagi. Sabar, kata Melsi. Panggil aku Kak lagi, pinta Ghazali. Kak Ghazali, jawab Melsi manja. Bagaimana jika datang ke ruanganku? Tanya Ghazali dengan suara yang terdengar merayu. Ghazali juga membelai lembut wajah sang istri, ingin menunjukkan bahwa rindunya bukan main-main. Dia ingin mereka bersama. Dan Melsi tidak langsung menjawab, dia menoleh ke arah sang ibu yang baru saja tertidur. Biasanya ibu akan tidur selama 2 jam dan dia pikir-pikir waktu sebanyak itu bisa digunakan untuk menghabiskan waktu bersama sang suami. Beberapa hari ini Dr. Ghazali sibuk sekali untuk menangani sang ibu. Melsi belum sedikit pun melayani sebagai seorang istri. Mau tidak? Tanya Ghazali lagi dan akhirnya Melsi mengangguk. Kita pergi bersama saja, anggaplah aku yang memanggilmu ke sana. Jangan, sayang pergilah dulu, 5 menit setelahnya aku akan menyusul. Kenapa tidak bersama saja? Mana ada wali pasien yang datang ke ruangan direktur utama, itu aneh sekali. Jika ke ruang praktek masih terlihat normal, balas Melsi. Ghazali terdiam, lalu menarik hidung istrinya dengan gemas. Tak ingin berdebat jadi dia setujui saja. Baiklah, jangan terlalu lama, putus Ghazali pula. Tanpa mengulur waktu lagi Ghazali pun keluar lebih dulu dari ruangan tersebut. Berjalan dengan langkah lebar menuju ruang kerjanya di gedung sebelah. Saking ingin cepat sampai, Ghazali sampai tidak peduli dengan siapa yang dia temui. Ghazali bahkan mengabaikan beberapa sapaan yang dia terima oleh sebagai perawat. Tatapan dan langkahnya hanya lurus ke depan. Kenapa Dr. Ghazali buru-buru seperti itu? Gumam Gracia yang baru saja keluar dari ruang prakteknya. Di ujung sana dia lihat jelas Dr. Ghazali yang jalan dengan tergesa. Beberapa hari lalu dia sudah menanggung malu sebab gagal makan siang bersama dengan Dr. Farasi dan Tuan Raiden, jadi kini dia ingin mengembalikan harga dirinya dengan kembali mendekati Dr. Ghazali. Gracia lantas menutup ruang kerjanya dan coba mengejar langkah Dr. Ghazali di ujung sana, namun langkahnya seketika terjeda saat melihat Melsi mengekori Dr. Ghazali di belakang. Dek! Jantungnya berdenyut. Melsi, mau kemana dia? Gumam Gracia. Semua orang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing, jadi hanya Gracia yang mengamati seperti seorang penguntit.
Gracia refleks mengikuti Melcy di belakang, dia bahkan menjaga jarak aman agar Melcy tidak menyadari keberadaannya. Tiap langkah yang Gracia ambil, selalu mampu membuat jantungnya berdegup kencang. Apalagi saat melihat Melcy menuju gedung manajemen rumah sakit ini, gedung di mana ruangan Dr. Ghazali sebagai direktur utama di rumah sakit Medistra berada. Kemarin-kemarin dia selalu ragu atas hubungan kedua orang tersebut, selalu menepis seolah semuanya tidak mungkin. Tapi sekarang semuanya terlihat jelas di depan mata. Melcy yang selalu menunduk tiap kali bertemu dengan orang yang dia temui, namun diam-diam wanita lugu itu justru masuk ke ruangan Dr. Ghazali dengan begitu leluasa. Gracia tidak melihat Melcy yang mengetuk pintu ruangan tersebut, dia justru melihat sebuah tangan yang menyambut kedatangan Melcy. Tangan yang sangat Gracia yakini sebagai tangan milik calon suaminya. Dek. Melihat fakta itu kedua mata Gracia sontak mendelik, seolah hendak copot, menatap dengan tidak percaya. Astaga, ya Tuhan, tidak mungkin, gumamnya dengan suara yang sudah gemetar. Sementara di dalam ruangan sana, Ghazali bukan hanya menyambut sang istri dengan dekapan di depan pintu, namun juga langsung dengan kecupan di bibirnya setelah pintu terkunci. Ah, pelan-pelan dok, ucap Melcy lirih. Dok. Kak, balas Melcy yang suaranya mulai terengah. Kewalahan menghadapi semangat suaminya itu yang terlihat sangat kelaparan, dan tidak sabar untuk melahap makanannya. Lanjut ke bab 15.